Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Komang serta tim dari Istana Kultura, Pak Mekel, Pak Desa, Kadus, diantaranya dan warga masyarakat. Mungkin ini kebanyakan dari masyarakat dari PKH dan Oke, pertama-tama yang apresiasi Pak, terutama dari kebutuhan yang sebagai warga masyarakat, perwakilan masyarakat sebagai BPD menyambut baik kedatangan Bapak Ibu dari staf. Jadi terkait dengan sosialisasi program satu kakak satu saya nanti. Sebenarnya dari tahun 2005 yang sudah dengar program ini, tapi untuk pertama kali yang kembali datang yang tahu ini dari staf, terutama untuk staf. Jadi luar biasa ini. Jadi program ini nanti mungkin lebih detail akan disampaikan oleh Pak Komang. Mantap. Jadi mohon masyarakat simak baik-baik. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Apalagi kalau kita lihat kalau dari keluarga PKH itu kan berarti ampun Bapak Ibu kan dari keluarga yang kurang mampu. Jadi salah satu cara termudah menurut yang untuk lepas dari kemiskinan itu adalah melalui jalur pendidikan. Lalu sudah sangat penting yang tidak contohkan jauh-jauh yang contohkan yang sendiri. Mungkin Bapak Ibu kan tahu latar belakangnya memang orang yang sama-sama tidak mampu. Jadi kalau tiang Dumun tidak sekolah, mungkin tiang makin tidak seperti ini. Tiang masih ingat waktu tiang tamat SMP 97. Jadi yang melanjutkan SMA itu yang dari dusun Putih, Pak. Yang cowok itu cuma tiang saja. Termasuk suaminya Desu itu kan teman SD tiang. Ke SD udah selesai dia. Jadi zaman itu pun cuma tiang yang melanjutkan SMA. Yang dusun iki yang cowok, sisanya ya waktu itu ngetren kerja proyek, kerja asok, ngamplas patung gitu. Nah itu langsung ke sana. Jadi tiang sendiri yang melawan arus waktu itu, yang tidak ikut, padahal yang tidak mampu. Jadi dengan keterbatasan waktu mungkin yang tekad yang tinggi tamat SMA. Nah tamat SMA itu juga yang susah, padahal yang dari segi kemampuan akademik lumayan mungkin teman-teman di desa tahu. Nah, bahkan yang mengajukan UGM tembus ya PMDK waktu itu, tapi biaya itu tak ada yang uang. Nah zaman itu untuk program beasiswa itu tidak sebanyak sekarang Bapak Ibu. Yang tadi sampaikan zaman yang itu kalau yang ada paling cuma semangat seperti itu nih. Jadi kalau Nike ada saat itu seperti sekarang, mungkin yang bisa lebih jauh lagi melangkah dibanding saat ini. Nah itu gambaran Bapak Ibu, dan tiang memang secara pribadi senang belajar. Jadi tiang baru sarjana 3 tahun lalu, ketika umur yang 41, yang makin 44 tahun, 41 yang baru sarjana. Nah Nike dengan biaya mandiri pribadi lumayan. Kalau Niki nanti Bapak Ibu tertarik anaknya sangat bagus sekali. Nanti mungkin disimak baik-baik. Selain tadi dibocorkan sedikit, selain nanti biaya UKT dapat juga biaya hidup. Nah mungkin kalau biaya yang didapat Nike melebihi daripada biaya yang kuliah di staf, ada susuknya gitu. Seperti itu kalau tinggi. Jadi mohon Niki Bapak Ibu manfaatkan momen Niki. Makanya dia kemarin Pak di telepon Pak Mekel mendadak, tolong bantu dampingi yang langsung menyambut. Karena dia mau juga memberikan pesan ke warga di sini. Seperti itu. Karena dia merasakan, sangat sekali merasakan seperti itu. Tapi perubahan kita yang terbesar ketika kita punya pendidikan yang bagus. Karena dibukti dari kecil yang dengar Pak.
masuk ke kita kita lagi. Itu saja bahasanya mikir toksik itu. Menurut yang bahasa mikir sangat tidak bagus sekali. Ya ganti masih bupati presiden ini hidup itu aja mereka. Itu yang dengar pas. Waktu kecil yang rasakan itu, tapi yang melawan itu. Coba teman-teman yang dulu mau dia sekolah, ketika ada peluang kesempatan pasti datang. Karena di Indonesia ya untuk melamar pekerjaan ijazah masih menjadi syarat. Kamu gitu pakai seperti itu. Ketika kita tidak punya ijazah, gimana kita bisa melamar? Udah ketinggalan. Jadi mungkin yang saya lagi menegaskan, mengharapkan pada teman-teman mungkin di sini nggak banyak yang datang nih. Nanti kampus mungkin tolong sampaikan mungkin kesempatan yang luar biasa gitu. Karena satu kata satu sarjana gitu. Mungkin nanti sambil yang mungkin ngasih pertanyaan Pak, mungkin nanti bisa dijawab kesempatan ini. Seandainya misalkan Pak Omar satu kata itu sudah ada sarjana, tetapi sarjana itu dia mandiri. Nah sekarang mungkin saudaranya mau mengambil program ini, apakah boleh gitu? Dan karena mungkin di katanya itu masih kalau dilihat dari syarat dan tahu kan kategori skill ya. Ketika mungkin adiknya sudah sarjana dengan mandiri, tapi punya kakak yang memang mau dia sekolah mengambil program ini, kan belum mengambil jatah yang satu kata satu sarjana ini, apakah masih memungkinkan seperti itu? Mungkin nanti mohon diberikan penjelasan seperti itu, dan dianggap juga Pak keluarga di sini juga semangat. Bapak Ibu ada yang punya anak tamat SMA di sini? Ada? Nanti sama bekerja. Nah, berarti udah ada beberapa potensi nih Pak. Karena dari segi syarat ekonomi kan memenuhi mereka syarat untuk masuk. Tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang di Pemdes, Mbak Era kan belum sarjana, Pak Adu juga yang lainnya bisa kalau misalkan daripada kuota stafnya sisa gitu, ya mending diambil itu uang pemerintah gitu. Mending saya pakai apa? Kalau tidak semua lah perangkat desa di sini S1, perangkat desa dan staf semua S1. Karena dia merasakan apa bedanya ketika kita kuliah. Walaupun banyak dari aku itu aja pertanyaannya banyak. Pertanyaan pesimis itu banyak sekali di masyarakat, terutama di bukti juga. Kuliah dari apa gitu? Akan dari pegawai. Goalnya itu aja mereka. Padahal dengan kuliah mindset kita berubah. Kita biasa berpikir terstruktur, yang merasakan berbicara dengan data, pergaulan luas, relasi banyak gitu. Ketika dia masuk dulu kuliah banyak teman-temannya dari bidang lain banyak seperti itu. Jadi sangat bagus sekali. Jadi untuk menuju sukses ya yang nyata memang terjadi, kebanyakan memang yang pendidikan tinggi yang pasti lebih mendekati kesuksesan. Coba kita lihat yang sarjana, jangan lihat yang jelek, yang sarjana nganggur, jangan itu. Yang sarjana itu kan dibandingkan yang tidak masuk, mana yang hidupnya lebih bagus gitu. Atau yang S3 deh yang udah dokter. Tidak ada yang S3 itu yang miskin, yang kan gitu Pak Mami. Pasti mereka orang berada dan kaya. Jadi itu bukti nyata. Kita masih ada aku itu uang jauh-jauh. Nah, mungkin itu yang mohon maaf itu ada kata panjang karena dia semangat, karena dia dari dulu memang peduli dengan pendidikan dan ke anak yang juga yang pendidikan nomor 1. Karena itu yang merubah hidup, dia rasakan sendiri. Yang dulu waktu kecil kan alih biasa di sini. Dengan untuk merubah nasib ya salah satu cara yang paling mudah ini dengan sekolah.
Kalau ada memang yang tidak sekolah dia sukses, tapi nike 1000 banding 1. Masa yang 1 dari 1000 nike rebutin? Apalagi nike bagian kita kan belum tentu. Mending kita bagian daripada yang sukses di jalur pendidikan seperti itu. Nah mungkin itu kurang lebihnya Pak. Jadi itu lagi sekali lagi yang dikatakan doakan tadi dibilang, apalagi bukti juga Pak Komang itu untuk program kita dari setah dari Pak Komang baru dia utamanya 2 desa ya. Bukti sama Kaliasa. Kan mungkin desa lain kalau dengar mungkin iri ya. Tapi kita udah mungkin karena kedekatan dengan Pak Komang udah peduli Pak Komang dengan desa ini. Pak Komang dulu yang ayah di sini musola waktu pas kelas niki kan, mungkin karena Pak Komang pakai topeng soalnya. Niki wajah asli di balik topeng Polres gitu. Mungkin seperti itu, jadi hanya 2 desa utama. Kalau bisa minimal 25 ya. Dapat kan mungkin Pak Menteri Pak Kadus nanti 25 orang yang mau kuliah. Yang mau kuliah di STA. Tadi disebutkan jurusan PIP yang pendidikan itu. Hingga nanti yang ada penerangan itu. Nah nanti mungkin siapa tahu di desa bisa dilibatkan di adat dan sebagainya kan bagus sekali. Bisa mengabdi di adat, bisa dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang kita sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Om Santi.